Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam Qaf TV channel yang membahas seputar kisah-kisah yang penuh hikmah di antara kisah-kisah Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat-sahabat beliau, termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang bisa kita jadikan pelajaran, mengambil hikmah, ibrah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah kali ini kita akan memasuki mauqif atau kisah yang ketiga yang berjudul Ka'annaka Nabiyyun. Ka'annaka Nabiyyun, yang berjudul seolah-olah kamu ini nabi, seakan-akan kamu ini nabi. Apa maksudnya ya? Tiba-tiba di dalam judul tertulis seolah-olah kamu ini nabi, seakan-akan kamu ini nabi. Maka kita akan sama-sama mendengarkan ya, seperti apa kisahnya dan pelajaran apa yang bisa kita petik di dalamnya. Bismillah. Ra'a Sa'du ibnu Abi Waqqasin rajulan yasubbu Aliyan wa Talhah wa Zubair. Suatu hari Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ini kisah tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang melihat seorang laki-laki yasubbu, sedang menghina, mencaci maki Ali radhiyallahu an wa Talhah wa Zubair radhiyallahu anhum. Ada seorang laki-laki yang dilihat langsung oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas sedang mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Talhah dan juga Az-Zubairah. Masya Allah. Faqala lahu Sa'du, kemudian Sa'ad ini pun berkata kepadanya, innaka tashtumu qauman, sesungguhnya kamu telah menghina sebuah kaum, mencaci maki sebuah kaum. Qad sabaqa lahum minallahi ma sabaqa, ya, sesuatu yang kamu lakukan tidak pernah Allah lakukan sebelumnya. Sesuatu yang kamu lakukan, hinaan yang kamu berikan, cacian yang kamu lontarkan, tidak pernah Allah melontarkan kata-kata, ya, julukan-julukan yang seperti yang pernah kamu lontarkan kepada mereka dulu. Fa wallahi, maka demi Allah, latakuffanna an syatmihim, ya, latakuffanna an syatmihim, kalaulah kamu tidak mau berhenti, tidak mau memberhentikan cacianmu terhadap mereka, tidak mau memberhentikan kata-kata kasarmu terhadap mereka, au la ad'uwannallaha ta'ala alaika, atau aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untukmu. Faqala ar-rajulu, maka seorang laki-laki ini pun berkata, menjawab, tukhawwifuni, apakah kamu menakut-nakutiku? Ka'annaka nabiyyun, seolah-olah kamu ni nabi, seakan-akan kamu ni nabi. Sok-sok mendoakan, minta azab, ya, menurunkan azab. Memang kamu ni nabi, bisa minta azab kepada Allah. Ka'annaka nabiyyun, ka'annaka nabiyyun. Faqala Sa'ad, maka kemudian Sa'ad ibnu Abi Waqqas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna hadza yashtumu aqwaman sabaqa lahum minka ma sabaqa. Ya Allah, sesungguhnya peristiwa cacian maki ini terhadap suatu kaum ini tidak pernah terjadi, tidak pernah engkau lontarkan dulu kepada mereka. Tidak pernah peristiwa ini, ya, engkau lakukan dulu kepada kaum yang dicaci maki oleh laki-laki ini. Faj'alhu al-yawma nakalan, maka ya Allah, jadikanlah untuknya al-yawma nakalan, hari ini, ya, merupakan
hari peringatan untuknya. Al-yauma nakalan. Hari ini merupakan hari peringatan untuknya. Falam yamdi ghairu waqti qasirin, maka tak lama ya, setelah itu ya, tidak menunggu waktu lama, hatta asabathu dabbatuhu, maka datanglah segerombolan binatang ya, yang dalam kisahnya berupa unta. Datanglah segerombolan unta-unta yang begitu banyak ya, menabrak laki-laki ini yang mencaci maki ini. Kemudian apa? Fama zala yatakhabbatu baina qawaimiha hatta mata. Kemudian kepalanya terlempar, tubuhnya terlempar ke kaki onta yang satu, kemudian terlempar lagi kaki onta yang satu, terlempar lagi di antara keduanya, terus begitu hatta mata, sampai dia mati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka dalam kisah ini memberikan pelajaran yang besar kepada kita ya. Yang pertama adalah hadal khuluqul azim min sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas. Bagaimana seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu memiliki akhlak yang mulia. Beliau memiliki kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Tidak pernah yuqabilis sayyi'ah ya. Tidak pernah beliau itu membalas dengan keburukan, wala sabba bisabbi, tidak pernah ya, membalas kekejian dengan kekejian, cacian dengan cacian, karena itu merupakan ya, bukan merupakan akhlak bagi seorang mukmin, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innal mu'mina laisa bil la'an wala ta'an walal fahishi walal badai. Sesungguhnya orang mukmin itu, kata Rasulullah, tidaklah pernah saling melaknat, tidak pernah saling mencela, tidak pernah saling menyakiti satu sama lain. Masya Allah. Memang sejogjanya kita ya, sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Memang sudah Allah ajak kita di surah Al-Hujurat ayat ke-11, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling mengolok antara kaum yang satu dengan kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok itu jauh lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula, kata Allah, kamu memanggil manusia dengan gelar yang buruk. Mentang-mentang badannya gendut dipanggil dut-dut, mentang-mentang kulitnya hitam dipanggil tam-tam, badannya kurus ceking dipanggil king-king gitu ya. Jadi jangan sampai ya bahasanya kita memanggil kawan kita dengan istilah gelar yang buruk, karena nama atau panggilan nama merupakan doa. Orang tua kita sudah memberikan kita nama yang terbaik, maka panggillah kawan-kawan kita juga dengan panggilan nama yang sudah diberikan oleh kedua orang tuanya, karena itu merupakan doa bagi dirinya. Pelajaran yang berikutnya ya, yaitu sebuah nasihat ya, nasihati liwajhillahi ta'ala, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan nasihat kepada seorang laki-laki ini. Cara Sa'ad bin Abi Waqqas ini mau menghentikan celaan laki-laki tersebut, karena memang kita sebagai orang mukmin tidak dituntut untuk diam dalam melihat kebatilan yang ada di depan mata kita. Karena salah satu ciri-ciri umat terbaik di surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka adalah umat terbaik, kata Allah. Telah aku jadikan kamu umat terbaik. Apa ciri-cirinya? Selain mengajak kepada kebaikan, ya, selain mengajak kepada kebaikan, kamu juga berani mencegah kemungkaran. Maka ketika kita melihat sesuatu yang mungkar di sekitar kita dan kita lihat langsung, dan apalagi kita memiliki posisi untuk mengendalikan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menegur, menasehati dengan cara-cara yang terbaik. Kulna liman, kemudian kita bertanya, untuk siapa? Qala lillahi, likitabih, wali rasulih, wali ammih muslimin wa amatihim. Untuk siapa itu semua kita kerjakan? Untuk Allah,
untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk seluruh umat muslimin, muslimat, dan untuk seluruh umat manusia. Karena apapun yang Allah perintahkan pasti baik untuk kita dan seluruh umat manusia. Dan apapun yang Allah larang, yang Allah anggap haram, yang Allah anggap mungkar, yang Allah anggap keji, maka itu merupakan sesuatu yang buruk untuk kita dan seluruh umat manusia, apapun agamanya. Masya Allah, Masya Allah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan adalah tahdzir ahlil ma'siyah. Ini sebuah peringatan untuk yang ahli maksiat, untuk mereka yang penuh kemaksiatan. Ini merupakan kehati-hatian yang luar biasa, karena hina la tanfa'u ma'humul nasihah, tidak berguna, tidak bermanfaat nasihat bagi orang-orang yang ahli maksiat. Tidak berguna hidayah, tidak berguna petunjuk, tidak berguna ajakan kebaikan bagi orang-orang yang penuh kemaksiatan. Karena orang-orang yang penuh kemaksiatan seperti yang dicontohkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, terhadap laki-laki yang mencela, penuh dengan perbuatan keji dan mungkar dari mulutnya, dari sikapnya, apalagi yang dicaci makinya adalah menantu Rasulullah, sepupunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah, Abu Talha, ya, dan Az-Zubair. Itu merupakan sahabat-sahabat, salah satu sahabat terbaiknya Rasulullah SAW. Itu yang dia hina, itu dapat menutup hatinya dari hidayah, sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Anfal ayat 24, wa'lamu ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah, kata Allah, bahwa ada batas, ada hijab, ada dinding antara manusia dan hatinya. Apa dinding itu? Dinding kemaksiatan. Makin banyak maksiat kita, makin besar dindingnya. Makin besar maksiat kita, perbuatan keji kita, kezoliman yang kita lakukan, mengabaikan perintah Allah, maka makin besar dinding itu, membuat hidayah susah masuk ke dalam hati kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pelajaran berikutnya, ya, yang bisa kita dapatkan di sini adalah bagaimana kita harus memiliki hati yang ikhlas, ikhlasut tawajjuh ilallahi ta'ala. Kita harus memiliki hati yang ikhlas, senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melihat seorang laki-laki yang mencaci maki, yang melakukan perbuatan yang mungkar, yang keji, maka Sa'ad bin Abi Waqqas tidak langsung membalasnya dengan kezoliman, dengan kekejian, bukan dibalas dengan kejahatan, tapi idfa' billati hiya ahsan, tolaklah segala kejahatan dengan kebaikan, kata Allah, dan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cacian, tidak selamanya cacian harus kita balas dengan cacian, tidak selamanya kejahatan harus kita balas dengan kejahatan, kawan-kawan. Karena bisa jadi cacian dan kejahatan itu pun juga adalah cara Allah untuk menguji hati kita, sampai di mana kesabaran kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan buru-buru cepat menyalahkan, serahkan semuanya kepada Allah. Maka itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap laki-laki tersebut, laki-laki yang mengumpat tersebut, laki-laki yang mencela tersebut. Beliau cukup mengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, aku tahu ini sesuatu yang mungkar, ya Allah. Maka berikanlah hari ini menjadi hari peringatan bagi dia. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meminta hukuman, tidak meminta azab, tidak meminta Allah langsung menghukum, tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas masih ingin, ya, Allah memberikan pelajaran yang terbaik untuk dia. Namun disinilah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki, ya, keikhlasan hati yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang engkau lakukan terhadap orang itu tersebut, ya Allah, maka saya ridho, saya ikhlaskan semuanya kepadamu, ya Allah. Karena takdir Allah pasti takdir yang terbaik. Takdir Allah pasti takdir yang terbaik. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir yang bisa kita raih dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yaitu hati-hati, berwaspada pula, ya. Jangan sampai al-hadru min mu'adati auliya'illahi ta'ala. Jangan sampai kita mau
memusuhi para aulia-aulianya Allah, para wali-wali Allah, para orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, apalagi dia sahabat Nabi, apalagi dia Nabi, apalagi dia dekat dengan Nabi, apalagi dia keturunan Nabi, apalagi yang dibawanya adalah pesan kenabian, yaitu Quran dan Sunnah, atau warisan yang sudah Nabi wariskan kepada kita, yaitu Quran dan Sunnahnya. Maka sudah seyogyanya kita jangan mudah terprovokasi dengan fitnah-fitnah terhadap ulama-ulama kita, terhadap guru-guru kita, terhadap ustadz-ustadz kita. Kita sebagai orang awam, sebagai umat muslim, harus lebih membela orang yang lebih dekat kepada Allah daripada orang yang lebih banyak duitnya, yang lebih tinggi jabatannya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang lebih baik di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa. Maka jangan mudah sekali-kali kita lebih membela orang yang berduit, orang yang punya jabatan dibandingkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ikut-ikutan untuk menjelek-jelekkan, menjatuhkan, mencaci maki. Maka Masya Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang berani mengejek, menghina wali-waliku, kata Allah, menjadikan aku musuh dan menjadikan wali-waliku sebagai musuh, maka berarti dia sudah mengumumkan bil harbi, pengumuman perang terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini merupakan sebuah pelajaran yang luar biasa dari kisah ka'annaka nabiyun, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan pelajaran-pelajaran yang istimewa ini kepada hidup kita, dan kita bisa sama-sama menjaga mulut kita, menjaga kepribadian kita, dan yang paling terpenting adalah menjaga hati kita untuk tidak mudah tidak mudah terprovokasi, tidak mudah ikut saling menghujat, karena ingatlah kawan-kawan, hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Maka jangan sampai karena kita ada sesuatu yang merusak hati kita, yang membuat kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.